Konflik Israel-Palestina dan sikap kita. Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di depan sidang Dewan Keamanan PBB menyampaikan pidato menyikapi konflik Israel-Palestina, Selasa, 24/10. Poin-poin sikap tegas pemerintah Indonesia itu, antara lain, kewajiban bersama bagi negara global untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum akhirnya meningkat menjadi bencana kawasan dan global. Indonesia meminta agar DKPBB memprioritaskan akses kemanusiaan, dan Indonesia juga mendesak agar DKPBB tak lagi sibuk berurusan dengan politik. Ia ingin masalah kemanusiaan menjadi prioritas utama Dewan dalam menjalankan tugasnya. https://www.indonesia.com/25-10/2023 Sikap resmi pemerintah Indonesia ini sangat penting, artinya di tengah keraguan sejumlah pihak di negeri ini terhadap sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sikap tegas ini juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap nasib rakyat Palestina, dan ini sebenarnya telah sejak lama dilakukan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, dalam penyataan sikapnya nomor 1022 PB, 01-A.I, pukul 7:08:99:10/2023 menegaskan, 1. Menyerukan dihentikannya tindakan-tindakan yang memperalat agama untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda. 2. Menyerukan dihentikannya kekerasan dan penghancuran-penghancuran di sekitar wilayah Gaza dan tepi barat Sungai Yordan. 3. Menyerukan konsolidasi di antara komunitas-komunitas agama, terutama para pemegang wewenang keagamaan di semua lingkungan agama di seluruh dunia untuk bersama-sama atas nama kemanusiaan, ketuhanan, moral, dan etika universal melakukan upaya bersama, dengan arah dan strategi yang nyata untuk menghapuskan lingkaran setan primordial dari kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan yang masih terus merundung kemanusiaan hingga saat ini. 4. Menyerukan kepada segenap bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menegakkan tata dunia yang dibangun di atas landasan kesepakatan-kesepakatan dan hukum internasional dengan menghormati kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia, demi terwujudnya kehidupan kemanusiaan dan masyarakat internasional yang aman, stabil, dan harmonis. 5. Mendukung penuh sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang telah terus-menerus mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan yang ada, serta menyediakan diri untuk membantu dengan cara apapun yang mungkin bagi penguatan upaya-upaya pemerintah RI tersebut. 6. Menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk menyelenggarakan salat gaib dan doa bersama guna mendoakan para syuhada dan korban jiwa akibat eskalasi kekerasan yang terjadi di Palestina, serta melaksanakan kunut nazilah sebagai bagian dari upaya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana kemanusiaan ini segera terhenti. 7. Sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah basyariah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menggalang dana kemanusiaan guna membantu warga Palestina, termasuk menyisihkan dana infak Jumat mendatang untuk kemudian dikoordinasikan penyalurannya melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Nahdlatul Ulama LAZISNU. Sikap tegas pemerintah Indonesia dan Ormas Keagamaan PBNU tersebut sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam Al-Quran. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. QS Al-Hujurat 9.